Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan program untuk nomor 1. Program ini merupakan analisis nilai mahasiswa. Yang pertama, program ini berfungsi untuk mendata nilai mahasiswa, menghitung berapa banyak mahasiswa yang lulus berdasarkan standar tertentu. Kemudian untuk mengelompokkan nilai-nilai tersebut ke dalam kategori huruf, misalnya A, B, C, dan D. Kemudian untuk alur programnya, yang pertama yaitu program membuat list yang bernama nilai. Di sini ya, nilai. Kemudian berisi 10 angka. 10 angka diantaranya ini 80, 75, 92, 68, 85, 90, 73, 88, 60 dengan 95. Kemudian di sini menggunakan variabel lulus di set awal dengan nilai 0. Kemudian untuk perhitungan mahasiswa lulus, program menggunakan perulangan atau looping untuk memeriksa setiap nilai. Jika nilai tersebut sama dengan atau lebih besar dari 75, maka variabel lulus akan bertambah 1. Setelah selesai, program akan mencetak total nilai mahasiswa. Kemudian yaitu untuk program ini kembali melakukan perulangan untuk mengecek setiap nilai satu persatu, kemudian mencocokkan dengan kondisi atau kategori nilainya. Misalnya 85, lebih besar dari 85 dia akan mendapatkan kategori nilai A. Kemudian untuk lebih besar dari 75 dia akan mendapatkan kategori nilai B. Untuk yang lebih besar dari 60 dia akan mendapatkan nilai C. Kemudian untuk yang kurang dari 60 dia akan mendapatkan nilai D. Yang terakhir yaitu setiap selesai mengecek satu nilai, program langsung mencetak nilai tersebut beserta kategorinya. Jadi operasi yang digunakan di sini yaitu lebih besar dari 85, lebih besar dari 75, lebih besar dari 60. Ini ya. Ini yang menjadi operasinya. Kemudian ada juga di bagian lulus ini. Di bagian variabelnya ini ada plus dan sama dengan 1. Ini merupakan asesmen yang digunakan untuk menambah hitungan mahasiswa yang lulus. Kemudian gunanya for and in ini digunakan untuk melakukan perulangan pada list nilai. Kemudian if, elif, else ini digunakan untuk percabangan atau pemilihan kondisi logika. Untuk kode nomor 1 ini dia tidak menggunakan kelas dan fungsi atau metode karena kode ditulis secara prosedural, langsung baris demi baris dari atas ke bawah. Di sini terdapat output jumlah mahasiswa lulus 7, kategori nilainya ada sekian, ada 10 dengan kategori nilai masing-masing menurut nilainya. Kenapa di sini jumlah mahasiswa lulusnya 7? Karena ada 7 angka yang memenuhi syarat lebih dari 75, yaitu 80, 75, 92, 85, 90, 88, dan juga 95. Berikut saya akan menjelaskan program nomor 2. Program ini membahas tentang simulasi antrean dengan linked list. Program ini mensimulasikan sebuah antrean pelanggan menggunakan struktur data single linked list. Berbeda dengan list biasa. Elemen linked list saling terhubung lewat petunjuk atau pointer. Kemudian untuk alur programnya yaitu membuat antrean awal. Program membuat objek antrean baru, lalu masukkan 4 nama. Yang pertama yaitu ada class node. Class node di sini berfungsi sebagai representasi dari satu anggota atau kontak di dalam antrean. Metode yang di dalamnya yaitu in, save, atau nama. Metode ini merupakan metode konstruktor untuk membuat nama baru yang menampung data, nama untuk mengatur petunjuk, yaitu next, yang bernilai none, yang itu belum terhubung ke siapa-siapa. Kemudian kelas yang kedua menggunakan kelas linked list. Kelas linked list di sini berfungsi sebagai mengatur jalannya antrian, kumpulan-kumpulan node atau metode di dalamnya. Metode di dalamnya ini meliputi
in cell untuk menyiapkan antrean. Ini untuk menyiapkan antrean kosong dengan menentukan titik awal antrean, misalnya head yaitu non. Kemudian ada tambah akhir, self, nama. Ini untuk menambahkan orang baru dari barisan paling belakang. Jika antreannya kosong, maka orang tersebut jadi head atau berada di depan. Jika ada isinya, program akan berjalan ke node paling belakang, lalu menyambungkan ke orang baru tersebut. Kemudian ada tampil self. Tampil self ini menampilkan seluruh nama di dalam antrean dari depan ke belakang dengan format panah ini ya, format panah yang ini. Kemudian ada tambah setelah. Ini ada self, target yaitu nama. Target ini untuk mencari nama, misalnya Bila gitu. Kemudian lalu menyisipkan nama baru tepat di belakang target tersebut dengan memindahkan pointer atau next ini ya. Kemudian ada hapus awal sel. Hapus awal sel ini untuk menghapus orang yang berada di barisan paling depan atau head dengan cara memindahkan posisi head ke orang kedua, memindahkan posisi head ke orang kedua, yaitu dengan bantuan hit next ini ya, hit next ini. Kemudian ada hitung self. Hitung self ini ya, hit next yang tadi ini. Kemudian ada hitung self. Hitung self ini melakukan perulangan dari depan sampai belakang untuk menghitung total orang yang ada di dalam antrean saat itu. Perulangan. Kemudian untuk outputnya antrean awal yaitu Ayu, Bella, Citra, Dewi, dan Non. Kenapa Non? Non ini menunjukkan akhir dari antrean. Setelah ditambahkan Ayu, Bella, kemudian ada berada Elsa, Citra, Dewi, dan antrean selanjutnya. Akhir dari antrean. Kemudian setelah pelanggan pertama selesai, maka Bella akan berada di paling depan, kemudian Elsa, Citra, Dewi. Kenapa jumlah pelanggan tersisa tinggal 4? Karena setelah Ayu keluar, tersisa Bella, Elsa, Citra, dan Dewi. Jadi totalnya sisa 4 orang.